Baik. Selamat pagi Bu Ros dan selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai manajemen pengembangan kreativitas anak usia dini. Saya Pri Finansi bersama teman saya. Saya Patricia Maharani. Dan saya Lauren Virginia. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pengembangan kreativitas anak usia dini. Yang pertama, yang akan kami bahas yaitu mengetahui pentingnya pengembangan kreativitas anak usia dini. Yang kedua, mengetahui cara menumbuhkan jiwa kreatif anak usia dini. Yang ketiga, mengetahui cara mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Yang keempat, mengetahui strategi pengembangan kreativitas anak usia dini. Dan yang kelima, mengetahui guru sebagai pengembang kreativitas. Nah, yang pertama ada pentingnya pengembangan kreativitas anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini kan adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan kreativitas anak. Nah, karena itu perlu adanya program pembelajaran dan permainan yang dapat mengembangkan dan memelihara potensi, imajinasi, dan kreativitas anak. Lalu ada beberapa alasan perlunya mengembangkan kreativitas dalam pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama itu kreativitas merupakan manifestasi wujud pemikiran setiap individu. Nah, arti dari kreativitas merupakan manifestasi setiap individu ini, dengan kreativitas itu individu dapat mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan dirinya yang dimana merupakan kebutuhan pokok individu. Nah, contoh dari manifestasi setiap individu ini misalnya ketika ingin mengekspresikan diri kan diperlukan kreativitas untuk cara mewujudkan pemikirannya. Jadi kita berpikir gimana caranya kita untuk mengekspresikan diri kita. Lalu yang kedua, kreativitas merupakan kemampuan untuk mencari berbagai macam kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, artinya itu sebuah bentuk pemikiran dalam menyelesaikan masalah. Contoh dari kreativitas merupakan kemampuan untuk mencari berbagai macam kemungkinan ini ketika kita menghadapi masalah. Nah, ketika menghadapi masalah itu kan tentunya ada berbagai macam cara untuk menghadapi masalah yang ada. Itu adalah salah satu contoh dari bentuk kreativitas. Nah, yang ketiga, kegiatan yang kreatif tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan, tetapi dapat juga memberikan kepuasan kepada anak. Maksudnya itu apa? Artinya itu kepuasan yang didapat mampu mendorong individu melakukan kegiatan yang lebih baik dan bermakna melalui kreativitas. Nah, contohnya itu membuat kegiatan yang menyenangkan untuk membuat lingkungan yang menarik dan mampu mengembangkan pribadi anak. Jadi kita harus sebagai pendidik itu harus mampu membuat kegiatan atau membuat lingkungannya itu menjadi menarik sehingga kepribadian anak itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kreatif. Kemudian yang keempat, kegiatan kreatif dapat menghasilkan para seniman dan ilmuwan. Nah, arti dari kegiatan kreatif dapat menghasilkan seniman dan ilmuwan itu, setiap orang dapat menjadi seniman dan ilmuwan dari kreativitas yang dimiliki. Jadi, contohnya dengan melakukan eksperimen atau membuat sesuatu dari hasil kreativitas kita itu, kita bisa menjadi ilmuwan atau seniman untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kelima, kreativitas memungkinkan setiap anak usia dini mengembangkan berbagai potensi dan kualitas pribadinya. Artinya apa? Artinya kreativitas dapat menghasilkan ide-ide baru, penemuan baru, dan teknologi baru. Nah, oleh karena itu, segala sikap, pemikiran, dan perilaku yang kreatif mulai sejak usia dini itu dapat dikembangkan sejak usia dini. Nah, contohnya itu, ketika anak yang sudah terlihat potensi di dalam dirinya dapat dikembangkan dari kreativitas yang dimiliki. Misalnya anak sudah terlihat memiliki potensi untuk mengekspresikan dirinya dengan berbagai kegiatan seperti menyukai dengan eksperimen itu atau menyukai dengan bidang musik, nah, bisa dikembangkan dari anak sejak usia dini. Lalu yang kedua ada menumbuhkan jiwa kreatif anak usia dini.
Untuk menumbuhkan jiwa kreatif anak usia dini, perlu adanya pendidikan dan lingkungan yang dapat memperhatikan sifat alami anak dan menunjang pertumbuhan kreativitas anak. Nah, sifat-sifat alami yang harus dikembangkan agar sifat kreatif anak tidak hilang itu ada beberapa sifat berikut. Nah, beberapa sifat alami yang menunjang tumbuhnya kreativitas ialah yang pertama, pesona dan rasa takjub, yang kedua, imajinasi, yang ketiga, rasa ingin tahu, dan yang keempat, banyak bertanya. Yang pertama, pesona dan rasa takjub. Nah, anak usia dini kan mempunyai sifat khas, yaitu mempunyai pesona dan rasa takjub terhadap sesuatu. Nah, selain itu, anak usia dini itu mudah untuk merasa takjub terhadap benda yang mereka lihat. Jadi, misalnya ketika mereka melihat kupu-kupu yang sedang terbang, itu kan mereka akan langsung mengagumi bentuk sayap kupu-kupu, misalnya warna dari sayapnya, bentuk pola dari sayapnya, terus karena rasa kagum itu mereka akan mengikuti kupu-kupu itu terbangnya kemana gitu. Nah, tetapi rasa takjub ini dapat hilang ketika anak tidak dibiasakan dan berada di lingkungan yang tidak mendukung anak. Maka rasa takjub itu akan perlahan menghilang dan membuat anak merasa kurang pesona terhadap benda-benda yang dilihatnya. Oleh karena itu, rasa takjub akan alam ini dapat menghasilkan karya-karya dapat menghasilkan karya-karya. Jadi, kalau misalnya anak merasa takjub, anak bisa mengekspresikan dirinya dengan melihat benda-benda itu. Jadi, dia bisa mengimajinasi, membuat pemikiran-pemikiran kreatif. Kemudian, oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus mampu untuk memahami, menghargai, mendengarkan, dan menerima anak apa adanya, serta ikut dalam memperkaya berbagai aspek perkembangan anak. Nah, yang kedua adalah imajinasi. Nah, anak usia dini itu kan selalu identik dengan imajinasinya yang bermacam-macam. Bahkan orang dewasa pun tidak memikirkan hal tersebut, tapi anak usia dini bisa memikirkan hal-hal tersebut. Nah, karena hal yang tidak mungkin ini bisa dijadikan mungkin oleh anak usia dini. Dari imajinasinya itu, anak akan sering berpikir dan menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi anak, serta dapat mengembangkan kreativitas anak. Banyak juga orang yang beranggapan imajinasi itu hanya membuang-buang waktu saja, karena kayak bagi beberapa orang itu tidak berguna gitu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak produk yang membantu manusia dan berawal dari imajinasi. Misalnya pesawat terbang yang merupakan hasil imajinasi Tuat bersaudara dan yang ingin terbang seperti burung. Nah, hal ini kan tercipta dari bentuk kreativitas yang didasari dari imajinasi. Jadi imajinasi ini akan membentuk sebuah kreativitas yang dimana kreativitas ini bisa membentuk sebuah produk yang akan bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan pendidik ialah memahami, menghargai, membimbing, dan mendukung imajinasi anak, serta mengajak anak untuk mewujudkan imajinasinya agar berguna bagi yang lainnya. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini kan merupakan salah satu sifat dasar alami anak usia dini seperti yang kita ketahui. Nah, dan rasa ingin tahunya juga adalah sifat dasar kreatif. Anak usia dini mempunyai antusias yang tinggi dan rasa ingin tahu terhadap benda-benda di sekitarnya atau makhluk baru yang pertama kali dilihatnya. Jadi kalau seperti yang kita tahu, kalau anak usia dini melihat sesuatu benda yang menarik atau makhluknya seperti kupu-kupu tadi atau yang belum pernah dilihatnya atau sesuatu yang menarik perhatiannya, rasa ingin tahunya akan berkembang menjadi sangat tinggi. Nah, maka anak-anak akan memperhatikan, mengamati, meraba, mencium, dan bahkan sampai memasukkan ke mulutnya untuk mengetahui rasanya. Dari rasa ingin tahu tersebut, nah anak-anak itu bisa menunjukkan bahwa anak mempunyai keinginan untuk mengeksplorasi alam dan lingkungan sekitar. Dari keinginan itu bisa terbentuk kreativitas anak untuk melakukan berbagai kegiatan di alam atau di lingkungannya. Yang keempat, banyak bertanya. Kita dapat melihat betapa semangatnya anak untuk mengenali suatu objek, seperti anak akan bertanya tanpa lelah, tanpa malu, tanpa takut, dan tanpa henti. Nah, kalau anak-anak sudah menunjukkan sifat-sifat seperti itu, sebaiknya kita sebagai pendidik itu harus terus mampu untuk mengembangkan dan mendukung anak untuk terus bertanya. Jadi, jangan
mematahkan semangat anak, tapi kita terus mendukung gitu, biar kita jawab dan mancing anak untuk terus mencari tahu dan bertanya. Karena bertanya itu merupakan salah satu cara untuk menemukan jiwa kreatif anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lauren. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan cara bermain. Nah, dunia anak usia dini itu adalah bermain. Anak usia dini bermain melalui belajar. Jadi kita dapat guru dapat merangkum pembelajaran pada anak usia dini itu dalam pembelajarannya itu dengan cara bermain. Nah, contohnya ketika anak bermain puzzle, anak tidak hanya sekedar bermain, namun anak juga sambil belajar. Melalui bermain puzzle, anak bisa mengembangkan fisik motoriknya dan juga bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya. Kan kalau anak bermain puzzle itu dia harus menggerakkan tangannya untuk memindahkan puzzle, lalu dia juga menggunakan kognitifnya untuk belajar menyatukan puzzle-puzzle yang tadi itu untuk menjadi satu. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan otak kanan. Nah, ketika di sekolah biasanya anak itu cenderung lebih banyak menggunakan otak kiri. Nah, jika otak kanan dan otak kiri dilakukan dengan seimbang, maka anak tidak hanya berprestasi di bidang akademis saja, namun anak juga bisa berprestasi di bidang lainnya. Contohnya yaitu bidang kesenian. Nah, kita bisa melatih dengan kegiatan-kegiatan seperti menggambar, seperti berpuisi, seperti bernyanyi, sehingga kita tidak hanya mengembangkan otak kiri anak saja, namun kita juga bisa mengembangkan aspek kemampuan otak kanan anak juga. Kemudian yang ketiga, dengan berkreasi setiap hari. Dengan kita mengajak untuk anak berkreasi setiap hari sesuai dengan kreativitasnya, itu bisa menambah imajinasi anak. Contohnya, kita bisa mengajak anak untuk melipat origami, untuk membuat plastisin, membangun rumah-rumahan dari balok. Dengan seperti itu, anak bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi, dari plastisin yang sebelumnya tidak terbentuk, dia bisa berkreasi sesuai kreativitasnya, dia bisa membentuk hewan, bisa membentuk makanan. Jadi, kreativitas anak itu juga dapat berkembang. Kemudian, yang keempat adalah memberikan anak pengalaman baru. Nah, dengan mengajak anak melakukan hal-hal yang baru, anak juga dapat mengembangkan imajinasinya juga. Nah, contohnya yaitu misalnya anak belum pernah pergi ke kebun binatang atau belum pernah pergi ke museum, kita bisa mengajak anak, kalau misalnya dalam pembelajaran kita bisa menggunakan metode karya wisata, sehingga yang anak sebelumnya belum pernah pergi ke tempat-tempat seperti itu, kita bisa mengajak anak-anak untuk memberikan mereka pengalaman. Nah, hal lain juga kita bisa mengajak anak, contohnya untuk menanam tumbuhan, misalnya menanam biji kacang hijau. Anak yang sebelumnya belum pernah menanam tanaman akan mendapatkan pengalaman baru setelah kita mengajak anak untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, meningkatkan pembendaharaan kata pada anak. Nah, dengan meningkatkan pembendaharaan kata pada anak, anak juga bisa lebih mudah memahami sesuatu. Nah, kita bisa meningkatkan pembendaharaan kata pada anak dengan cara mengajak anak bercerita, mengajak anak berdongeng, berpuisi, atau bernyanyi. Seperti itu. Kemudian, yang keenam, melatih kemampuan mendengar anak. Nah, kita bisa melatih kemampuan mendengar anak itu dengan cara kita
memutarkan lagu atau kita membacakan cerita. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan anak. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan lagu atau cerita yang kita dengar sebelumnya. Jadi misalnya guru menceritakan tentang kelinci dan kura-kura. Kemudian setelah membacakan cerita, guru bisa menanyakan kembali kepada anak, misalnya tadi itu ceritanya tentang apa ya, seperti itu. Jadi kan guru bisa melatih kemampuan sejauh mana kemampuan mendengar anak. Kemudian yang terakhir, menyediakan fasilitas yang mendukung kreativitas anak. Nah, kita bisa menyediakan fasilitas yang mendukung kreativitas anak sehingga anak tersebut tidak ketika ingin mengembangkan kreativitasnya itu tidak menjadi terbatas. Contohnya seperti menyediakan alat-alat dan bahan seperti tadi kertas origami dan sebagainya sehingga anak itu bisa terfasilitasi dalam mengembangkan kreativitasnya. Next. Kemudian mengembangkan kreativitas anak dalam masa pandemi. Kolil pada tahun 2020 mengatakan bahwa mendampingi anak belajar dari rumah sembari orang tua sambil mengerjakan pekerjaan rumah atau kantor merupakan tantangan tersendiri. Nah, dalam masa pandemi ini kan anak menjadi belajar dalam jaringan ya, pembelajaran daring. Nah, orang tua yang sebelumnya mereka bekerja dan anaknya itu belajar di sekolah menjadi kerepotan karena anak tersebut kan belajar di rumah juga harus membutuhkan bimbingan dari orang tua, sehingga orang tua itu harus lebih bisa membagi waktu lagi. Nah, jadi itu merupakan tantangan bagi orang tua dalam pembelajaran pandemi. Maka orang tua itu harus bisa membimbing dan mendidik anak dengan baik, meski orang tua meski orang tua masih dalam pekerjaan. Seperti itu. Lalu, peran orang tua dalam mengembangkan kreativitas pada masa pandemi, yaitu yang pertama orang tua sebagai pendidik. Nah, ketika anak belajar di rumah, anak tidak hanya mendapatkan pelajaran dari guru. Terkadang kan anak itu belajar secara konkret dan terjun langsung di lapangan. Namun ketika pembelajaran masa pandemi, masa daring kan anak hanya menggunakan laptop atau menggunakan gadget sehingga kurang menerima materi dengan baik. Untuk itu orang tua harus mendukung anak dengan menjadi pendidik dan orang tua bisa menjelaskan kembali apa yang telah gurunya sampaikan atau apa yang telah gurunya ajarkan sehingga anak bisa lebih paham dan lebih memahami pembelajaran pada hari itu. Kemudian orang tua sebagai pemberi motivasi. Terkadang anak merasa jenuh, merasa bosan ketika pembelajaran hanya di rumah. Yang sebelumnya di sekolah anak bisa bertemu dengan teman-temannya, namun ketika di rumah anak hanya belajar sendirian. Nah, di situ peran orang tua sebagai pemberi motivasi pada anak agar anak bisa memiliki dukungan dan dorongan kembali untuk kembali semangat belajar. Nah, itu bisa digunakan dengan, misalnya orang tua bisa memberikan pujian ketika anak melakukan hal-hal yang baik, dan juga orang tua bisa memberikan reward ketika anak tuh berhasil mengerjakan tugasnya. Kemudian, orang tua sebagai fasilitator. Nah, di sini orang tua harus memberikan fasilitas yang cukup pada anak ketika anak belajar dalam masa pandemi. Nah, contohnya ketika anak diberikan tugas seperti misalnya menghias botol aqua. Nah, itu orang tua harus bisa menyediakan botol, cat air, dan sebagainya. Kemudian orang tua juga harus memberikan fasilitas anak tersebut untuk pembelajaran daring. Contohnya tempat belajar, buku, atau perangkat yang memadai. Sehingga dengan fasilitas yang memadai, anak juga dapat lebih mudah mengembangkan kreativitasnya.
kemudian orang tua sebagai pembimbing. Nah, dalam masa pandemi, ketika anak belajar secara online, orang tua harus tetap sambil membimbing anak. Ketika anak belajar di sekolah, guru bisa terjun langsung melihat dan mendampingi anak. Namun ketika pembelajaran daring kan hanya melalui gadget. Jadi orang tua di situ harus bisa membimbing anak selama pembelajaran agar bisa menangani ketika anak mengalami kesulitan. Jadi pada saat pembelajaran daring juga anak tidak sendirian dalam proses pembelajarannya, namun anak juga dibimbing oleh orang tua. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Rani. Ya, terima kasih Laurin dan Lili. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana strateginya nih. Tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana pentingnya pengembangan kreativitas, lalu secara lingkungan juga. Nah, sekarang ini saya akan memberikan materi tentang strategi pengembangan kreativitas anak usia dini. Nah, strategi pengembangan kreativitas anak usia dini ini yang saya ambil adalah dari taksonomi Bloom. Ya, sudah kita tahu ya, taksonomi Bloom itu adalah klasifikasi bidang ilmu di mana meliputi pengklasifikasian objek gitu ya. Jadi taksonomi Bloom ini adalah yang mencetuskan sudah dijelaskan ya waktu itu oleh Benjamin S. Bloom, di mana nantinya dalam taksonomi Bloom ini penempatan to create ya atau berkreasi menjadi bagian penting penyempurnaannya sehingga ranah kognitif tidak diakhiri dengan evaluasi melainkan kreasi. Nah, kreativitas itu merupakan produk pada level berpikir tertinggi di mana untuk mengembangkan siswa yang kreatif diperlukan guru-guru yang memiliki kompetensi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah berpengetahuan tentang karakter dan kebutuhan siswa kreatif. Di sini potensi guru dalam pengetahuan tentang karakter itu sangat diperlukan, di mana setiap anak kita tahu ya tentang karakteristik anak usia dini adalah unik, di mana kita sebagai calon guru nantinya juga harus memiliki pengetahuan tentang karakter-karakter anak-anak usia dini yang sangat-sangat unik. Berbagai macam karakter anak di mana pada setiap karakternya dibutuhkan kebutuhan dalam pendekatan secara kreativitas juga gitu. Lalu yang kedua adalah terampil mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang kita tahu bahwa kreativitas ini membutuhkan kemampuan dalam tingkat yang tinggi ya, di mana harus memiliki ide-ide yang luar biasa, di mana dalam pemikiran tersebut harus terampil juga dalam mengembangkan kemampuannya. Lalu yang ketiga adalah terampil mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Ya, di sini adalah terampil yang dimaksud adalah membantu anak tersebut untuk memecahkan masalah secara kreatif, ya, di mana guru ini berkompetensi untuk membantu mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah tersebut secara kreativitas dengan cara-cara yang kreatif gitu. Yang keempat yaitu kompetensi dalam mampu mengembangkan bahan ajar untuk menantang siswa lebih kreatif ya. Sudah dijelaskan oleh teman saya Prilly bahwa anak-anak yang kreatif itu sangat ingin tahu gitu ya. Dan itu akan menantang gitu. Jadi saat anak ingin tahu itu akan dalam dirinya itu tertantang bahwa membuat hal-hal yang kreatif gitu ya. Di mana bahan ajar tersebut harus bahan ajar yang menarik begitu. Lalu yang nomor 5 adalah
kompetensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran individual dan kolaboratif. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa taksonomi belum juga bahwa di sini ada tentang pembelajaran ya individual dan kolaboratif, di mana kolaboratif dan individual ini bisa dikembangkan dalam strategi pembelajaran recreate atau berkreasi, di mana dengan evaluasi tidak diakhiri dengan evaluasi melainkan dengan kreasi. Lalu yang keenam adalah memberi toleransi dan memberi kebebasan sekalipun hal itu tidak dikehendaki jika ternyata perilaku berbeda itu menghasilkan produk belajar yang lebih kreatif. Nah, di mana kadang ada anak yang selalu belajar dengan cara-cara yang berbeda. Lalu kita sebagai pendidik tidak boleh menyalahkan cara anak tersebut karena kita tidak tahu bahwa hasil dari cara dia yang berbeda adalah dapat menghasilkan hasil yang lebih kreatif. Karena anak memiliki karakter itu tadi. Gitu. Jadi kita dalam memberi toleransi itu sama saja kita juga sudah memiliki pengetahuan tentang karakter yang berbeda dan kebutuhan anak yang kreatif, gitu ya. Jika anak menghasilkan produk belajar yang lebih kreatif tadi. Jadi kita setelah memiliki pengetahuan tentang karakter kebutuhan siswa, kita pastinya akan memiliki kompetensi dalam memberi toleransi dan memberi kebebasan, gitu. Next. Nah, strategi pengembangan kreativitas anak usia dini selain itu, di samping kebutuhan kompetensi guru tadi, pengembangan kreativitas siswa melalui pembelajaran memerlukan iklim atau kultur yang menunjang, di mana ada kebiasaan-kebiasaan yang baik di mana guru itu tumbuhkan. Untuk hasil studi Utami Munder dalam tahun 2002, di mana terdapat ciri-ciri siswa yang kreatif. Nah, selain ada kompetensi guru, terdapat ada pengembangan kreativitas juga dari ciri-ciri siswa yang kreatif, gitu ya. Jadi saat kompetensi itu mendukung, siswanya pasti juga kreatif, di mana salah satunya sudah dijelaskan oleh Lili bahwa ciri-ciri siswa kreatif adalah terbuka terhadap pengalaman baru, gitu ya. Anak-anak yang kreatif ini biasanya membuka diri terhadap sesuatu yang baru, gitu. Mereka selalu ingin tahu tentang apapun hal-hal yang baru yang menurut mereka itu, wah, ini nggak biasa ya saya temukan di rumah, di sini menarik nih, gitu. Jadi semakin anak terbuka tentang pengalaman baru, maka anak itu akan semakin ingin tahu, jadi pengalamannya akan bertambah, begitu. Lalu adalah kelenturan dalam sikap. Kelenturan dalam sikap ini adalah istilahnya fleksibel ya, fleksibel dalam sikap dalam terbuka tadi, gitu. Lalu yang ketiga ada kebebasan dalam ungkapan diri. Nah, anak-anak yang kreatif itu biasanya leluasa atau bisa mengungkapkan diri secara bebas, secara sesuai dengan apa yang dalam dirinya, gitu ya. Dan menghargai fantasi, di mana anak-anak kreatif ini akan selalu menghargai fantasi teman-temannya. Seperti bahkan ada yang mengikuti juga. Jadi, oh iya aku juga ingin jadi seperti ini, seperti itu. Aku juga pengen deh kayak gini-gini, seperti itu ya. Lalu yang kelima adalah minat dalam kegiatan kreatif, di mana kreatif ini anak-anak ingin sekali ikut ambil bagian. Yang keenam adalah memiliki tingkat kepercayaan diri terhadap gagasan sendiri. Dan yang ketujuh, mandiri dan menunjukkan inisiatif. Serta yang kedelapan, kemandirian dalam memberi pertimbangan. Next. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai pengembangan kreativitas, di mana guru merupakan pelaksanaan dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Guru sebagai pendidik harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya, di mana peran guru di sini sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah lembaga apapun peran-peran tersebut, yaitu yang pertama kita tahu guru sebagai pendidik, lalu motivator, penasehat, teladan, pengajar. Selanjutnya yaitu guru sebagai pengembangan kreativitas ini ada peran-perannya sini sudah saya sebutkan tadi ya.
Yang pertama, guru sebagai pendidik, yang kita tahu bahwa guru itu pendidik, pemberi ilmu gitu ya, yang mengajar gitu. Lalu yang kedua adalah guru sebagai motivator, di mana dalam pengembangan kreativitas ini motivator itu juga perlu untuk anak, yaitu kita sebagai guru, sebagai pendidik itu kita harus memberi motivasi kepada anak agar tetap melakukan tetap ingin melakukan ingin tahunya, tetap harus menjaga rasa ingin tahu anak tersebut gitu. Lalu guru sebagai penasehat. Nah, guru sebagai penasehat ini bisa dibilang bahwa untuk penasehat ini seperti toleran tadi ya, gitu. Jadi dalam guru sebagai penasehat ini bisa dibilang bahwa sebagai motivator dalam perilaku-perilaku anak yang menyimpang begitu. Jadi terkadang anak itu selalu melakukan hal-hal yang di luar dari cara yang kita berikan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa upaya untuk menumbuhkan kreativitas itu selalu harus memberikan rasa aman bagi anak. Itulah gunanya kita sebagai penasehat juga begitu. Lalu yang keempat adalah guru sebagai teladan. Guru sebagai keteladanan yang dimaksud di sini adalah memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mencapai keberhasilan pengembangan kreativitas anak tersebut. Sebagai contoh ya, sebagai teladan jika guru ini suka marah-marah begitu ya, anak juga akan meniru gitu. Di sini contohnya adalah sebagai teladan atau contoh yang baik kepada anak didik gitu, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan ini juga dilakukan oleh guru yang selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kreativitas anak, seperti membuat kerajinan sesuai imajinasi begitu ya. Jadi teladan dalam kreativitas ini juga teladan dalam imajinasi guru terhadap muridnya. Jadi imajinasi yang dibangun oleh guru ini yaitu sebagai teladan untuk memberikan contoh baik atau keteladanan yang baik dari guru kepada anak, gitu ya. Lalu guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada motivasi, ada kematangan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Di mana sebagai pengajar, guru lebih ditekankan dalam penyampaian ilmu baru pada anak didiknya, di mana peran ini tidak dipahami secara kaku saja ya. Jadi kaku ini dalam arti tidak hanya itu saja, tapi menyampaikan ilmu, menyampaikan materi itu harus menggunakan metode-metode yang bisa diterima oleh anak gitu ya. Memiliki tanggung jawab dalam merancang pembelajaran yang membuat anak semakin ingin mengasah gitu ya, semakin ingin tahu gitu dalam menggali kreativitas anak tersebut. Lalu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing ini diibaratkan sebagai pembimbing dalam perjalanan saat memperoleh pengetahuan dalam pengalaman baru anak ini. Di mana pembimbing dalam perjalanan ini biasanya menyangkut perjalanan mental, emosional, kreativitas. Jadi membimbing secara mental, secara emosional, secara kreativitas, moral, agar spirit anak itu tetap terjaga gitu ya, membimbing gitu. Dalam proses pembelajaran ini pembimbing itu juga sangat dibutuhkan.
pembimbingan ini dibutuhkan agar mengoptimalkan dan mengarahkan tahap perkembangan kreativitas anak ini menjadi baik, serta pengembangan emosional, kognitif, dan kreativitas moral maupun spiritual anak ini juga tetap terjaga. Lalu ada guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih biasanya pelatihnya dalam pelatih olahraga ya, gitu. Nah, di sini adalah guru sebagai pelatih adalah diarahkan agar mampu memberikan pembelajaran dalam aspek kreativitas, kognitif maupun motorik. Nah, pelatihan ini tuh yang dimaksud pelatihan ini yang dilakukan dalam memperhatikan kompetensi dasar, gitu ya. Pelatihan ini yang dilakukan oleh guru tercermin dari setiap tindakan yang dilakukannya, yang lebih menekankan kepada anak untuk berkreativitas dalam proses belajar mengajar. Nah, selain itu, guru berusaha keras untuk melatih anak didik untuk mencoba sesuai dengan imajinasinya, gitu ya, melatih imajinasinya. Lalu guru sebagai pengevaluasi. Nah, ini pengevaluasi di sini yang dimaksud adalah penilaian atau evaluasi merupakan aspek pengembangan yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang. Karena dalam sebagai pengevaluasi ini merupakan proses penetapan kualitas belajar untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran anak. Ya, di mana ini kemampuan mengevaluasi ini sangat dibutuhkan karena tidak ada pembelajaran tanpa evaluasi. Oke, jadi evaluasi ini sebagai alat penentu tercapainya pembelajaran sebagai pengevaluasian kegiatan belajar mengajar merupakan bukti bahwa proses pembelajaran ini dilakukan sejalan, sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik atau anak-anak. Oleh karena itu, evaluasi ini sangat penting dilakukan oleh guru agar menjadi upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran baik dalam proses maupun hasilnya, gitu. Nah, next. Kesimpulannya, berdasarkan materi di atas dapat disimpulkan bahwa mengembangkan kreativitas pada anak usia dini merupakan hal yang penting, di mana untuk itu dalam menumbuhkan jiwa kreativitas pada anak usia dini terdapat strategi yang dapat dilakukan agar jiwa kreativitas anak usia dini dapat tumbuh dengan baik. Kreativitas merupakan manifestasi atau wujud pemikiran setiap anak atau setiap individu. Artinya, dengan kreativitas, individu dapat mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan dirinya, yang dimana merupakan kebutuhan pokok individu. Nah, ketika ingin mengekspresikan, diperlukan kreativitas untuk cara mewujudkan pemikirannya, di mana untuk menumbuhkan jiwa kreativitas anak, perlu adanya pendidikan dan lingkungan yang dapat memperhatikan sifat alami anak dan menunjang pertumbuhan kreativitas anak, seperti dengan cara belajar sambil bermain. Selain itu, selain lingkungan, perlu dukungan juga dari orang tua sebagai lingkungan pertama anak berkembang dan keahlian guru dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Guru sebagai pendidik harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya. Terima kasih.